Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Semaners, kembali lagi bersama kami di Satinkes, Pusat Informasi dan Podcast, dalam edisi Berpisah Bersama Kepsek. Wah, Jadi bisa pada meme. ya Pak. Jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya campur haru antara bahagia dan juga ada rasa sedihnya. Bahagia kami itu karena pada kesempatan kali ini Kepsek bisa kami masukkan dalam podcast kami. Jadi Bapak adalah pelopor berdirinya podcast di SMA Negeri 1 Tempuling ini. Kemudian rasa sedihnya itu bahwa Bapak Kepsek kami ini akan pindah tugas di tempat yang baru. Nah, para sahabat Semaner, pasti semuanya sudah tidak asing lagi nih yang berada di depan saya saat ini. Nah, beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tempuling yang sebentar lagi Pak ya akan pindah tugas ke tempat yang barunya. Sudah mantan, Pak. Iya, mantan lah ya, pernah Kepsek SMA Negeri 1 Tempuling gitu Pak ya. Per 27 Desember. Per 27 Desember. Oke Pak, bagaimana Pak kabarnya untuk saat ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Fiat. Keluarga bagaimana Pak? Sehat juga sama? Alhamdulillah keluarga, ibu, anak-anak, alhamdulillah juga sehat. Beraktivitas dengan baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak ya. Nah, Kan kemarin nih Pak ya setelah libur, pas libur Pak, pas libur Bapak ada kemana aja nih Pak? pas libur Heeh. sebenarnya kan di sekolah ini libur itu ya kalian gitu. Kalau kami terutama Bapak sebagai kepala sekolah sebenarnya ya boleh juga ikut libur gitu, tapi kadang itu lebih sering ya tidak libur. Nah, namun boleh libur kira-kira seperti itu dengan catatan seluruh tagihan-tagihan yang berhubungan dengan data-data sekolah yang dibutuhkan oleh misalnya oleh pihak dinas, ya kan, katakanlah pemerintah, itu wajib harus dipenuhi gitu. Oh, dipenuhi gitu Pak ya. Ya. Nah, jadi Bapak bergeraknya ya di antara itu. Nah, di sini maksudnya Bapak kadang juga tidak ke sekolah, tapi sebelum itu kita sudah berkolaborasi juga dengan tim, ada wakil kepala sekolah juga kan, bidang kurikulum, kesiswaan dan sebagainya, kemudian TU, artinya kita sudah membuat semacam link lah gitu, sehingga nanti ketika ini dibutuhkan seluruhnya udah akan berjalan dan pasti bisa dijalankan dengan baik, sehingga seluruh kebutuhan yang berhubungan dengan pendidikan di SMA Negeri 1 Tempuling tidak terhambat. Kira-kira seperti itu gitu, Pak, dia. ya. Ya, cuman kan Pak gimana ya? Tadi kan setelah Bapak sampaikan ke kami bahwa Bapak menjadi Kepsek di SMA Negeri 1 Tempuling per 27 Desember. Kalau sekarang iya Pak. Iya, maksudnya habisnya ini. Habis Ya dilantik. Oh, dilantik di tempat Ternyata baru. dilantik itu Bapak dipindahkan ke SMA Negeri 1 Tanah Merah itu tanggal 27 Desember ya. 27 Desember. Oh. Selama liburan ada Bapak ke tempat baru, Pak? Ke tempat baru tidak ada. Oh, belum ada. Ke tempat lama ke tempat lama ada. Maksudnya gini Bapak, kemarin kebetulan ya alhamdulillah orang tua Bapak masih ada kedua-duanya. Bapak orang tua laki-laki, abah, dan mak Bapak masih ada. Maka kebetulan waktu libur dan dikarenakan dalam waktu efektif sekolah kemarin, ya boleh dikatakan sudah lama tidak ketemu, maka waktu senggang di libur kemarin itu hari Jumat, Sabtu, Minggu itu Bapak manfaatkan untuk
ketemu orang tua di Kabupaten Kuantan Sengingi. Oh, Kuansing. Ya, Berarti Kuansing, jauh, Pak, orang ya. tua Bapak di sana. Hmm. Sambil juga Bapak ya sambil membantu orang tua merawat kebun, Oh, kebun apa tuh, Pak? kebun karet. Oh, Jadi kebun karet orang tua Bapak itu ya katakanlah kurang terurus, maka Bapak upayakan ya hitung-hitung berbakti kepada orang tua. Iya. Gitu. Jadi samalah dengan kalian kan, kalian libur, kalian bantu orang tua, kalian belajar. Nah, belajar kan juga membantu orang tua sebenarnya, membantu secara psikis, karena ketika orang tua kalian melihat kalian itu belajar, ya tentu hatinya gimana, bangga, senang gitu, alhamdulillah anak saya mau belajar gitu. Nah, jadi sebenarnya kan yang dimaksud dengan mengabdi, berbakti kepada orang tua itu ya banyak cara gitu. Nah, sesuailah dengan status kita. Kalau kalian sebagai pelajar, itu tadi, di samping membantu kegiatan-kegiatan rumah yang lainnya. Itu Jansa. Oh, gitu, Pak, ya. Berarti selama liburan jauh juga liburan Bapak sampai ke Kuantan Sengingi berarti. Jadi kemarin itu tiba-tiba datang undangan. Gitu. Ada undangan khusus gitu. Ada tertulis langsung nama Bapak. Setelah Bapak baca, rupanya untuk mengikuti pelantikan. Wah, langsung berarti langsung kalau dilantik tidak mungkin kan, tidak mungkin dilantik di tempat yang sama begitu. Jadi ya udah gitu, dak dikduk hati Bapak, jantung Bapak waktu itu ini kemana gitu. Oh, jadi tidak tahu. Berarti penuh tanda tanya gitu, Pak, ya. Ya, ini akan tempatnya kemana gitu. Besar tanda tanyanya. Oh, gitu, Pak. Gini, Pak, di SMA nih, Pak, nih di SMA Negeri 1 Tempuling kan sebagai kepala sekolah itu terhitung dari tahun berapa tuh, Pak? Jadi Bapak jadi kepala sekolah di sini. Sebelumnya Bapak kepala sekolah di SMA Negeri Islam Terpadu Syekh Walid Taib Saleh Indragiri. Jadi GAS, Gawana Serka. Di Gawana Serka. Iya. Kalau Bapak tidak salah itu 9 Februari. Nah, jadi Bapak bertugas di sini sudah lebih kurang 5 tahun 10 bulan lah. Nah, kalau sampai ke 9 atau 12 Februari nanti itu baru 6 tahun. Sudah 5 tahun 10 bulan lah lebih kurang. Bapak bertugas di SMA Negeri 1 Tempuling. Gitu, Pak, ya. Oke. Dan tadi kan sudah disampaikan oleh Kapseknya langsung nih bahwa tempat tugas baru Bapak kepala sekolah SMA Negeri 1 Tempuling yakni ke Tanah Merah, Pak, ya. SMA Negeri 1 Tanah Merah. SMA Negeri 1 Tanah Merah. Wow. Nah, jadi para sahabat-sahabat semua yang ada di Tanah Merah, khususnya di SMA Negeri 1 Tanah Merah. Nah, inilah dia, Kapsek Salam baru. kenal. Salam kenal dari Bapak. Oke, Pak, ini ada nih pertanyaan titipan dari guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Tempuling khusus untuk Bapak. Nih, kita mulai, Pak, ya. Ini dari guru nih ya? Iya, dari guru ya? Pak, langsung dari guru nih. Yang pertama, Pak, kata guru, ceritakan pengalaman lucu Bapak selama di SMA Negeri 1 Tempuling. Kalau cerita lucu, ya tentu banyak. Lucunya dari mana dulu gitu. Karena kita kan di sekolah ini ada siswa juga, ada guru, ya kan, ada tenaga kependidikannya. Jadi banyak hal-hal yang lucu, menggelitik di hati lah, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya dengan siswa, banyak pengalaman Bapak dengan siswa yang lucu-lucu, itu banyak. Di antaranya misalnya begini, dulu waktu Bapak masuk kemari, itu siswa itu menganggap Bapak seperti kalau nengok gitu, seakan-akan nengoknya itu nengok ke Kapolsek katanya gitu. Agak-agak sangar gitu, Pak, ya. Ya. Ternyata setelah bergabung gitu, itu banyak mereka, dan itu dibuktikan juga dengan Bapak kan bisa melakukan semacam survei gitu kan. Iya. Minta pendapat dari para siswa itu.
mereka tulis langsung gitu. Rata-rata mereka mengatakan ternyata enjoy dengan bapak gitu, asik gitu. Kalau melihat sepintas lalu itu katanya ini kok kayak Kapolsek gitu. Oke Bapak, tadi kan ceritanya kan pengalaman lucu. Ya. Kalau yang kali ini itu ceritakan pengalaman yang paling berkesan selama di SMA Negeri 1 Tempuling. Pengalaman yang ya sebenarnya semuanya berkesan ya kan. Apalagi ini cerita pengalaman 5 tahun yang mau kita ceritakan gitu. Yang berkesan itu ya yang paling berkesan lah itu terutama bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah yang dalam hal ini kan manajer nih gitu. Iya. Manajer, leader ya kan, untuk yang bertugas untuk menahodai sebuah kapal ini yang diberi nama SMA Negeri 1 Tempuling. Jadi antaranya itu yang pertama, dalam hal waktu itu Bapak baru masuk kemari langsung dihadapkan dengan akreditasi sekolah. Oh, Ya, nah di situ sebuah tantangan yang sangat besar Bapak bagaimana melakukan penyesuaian diri kepada kawan-kawan yang notabene-nya kan kami baru kenal. baru kenal Pak Ya. ya. Apalagi di sini waktu Bapak masuk itu banyak juga yang sudah senior guru-gurunya. Itu kan punya tantangan yang luar biasa gitu. Dan ternyata itu berhasil dilalui. Alhamdulillah, nilai akreditasi kita malah meningkat gitu. Jadi selanjutnya ada program pemerintah untuk program Merdeka Belajar ya kan. Merdeka Belajar ini salah satunya adalah program kepala sekolah penggerak. Nah, itu. Jadi sekolah penggerak itu yang dites gitu. Dites adalah kepala sekolahnya. Tidak seperti yang sudah-sudah itu kan ditunjuk gitu kan. Ditunjuk sekolah-sekolah yang memang notabene-nya sudah maju gitu. Nah, lain dengan program sekolah penggerak. Nah, ini yang untuk mengikuti program sekolah penggerak itu kepala sekolahnya dites gitu. Di tesnya diantaranya menulis esai ya seperti yang kalian tagih ke Bapak sekarang ini seperti itu. Jadi diceritakan itu sampai 500 karakter, 700 karakter yang harus Bapak tulis gitu. Nah, itu diceritakan. Nah, esai itu ceritanya yang Bapak yang harus diceritakan itu yang memang yang betul-betul Bapak lakukan. Nah, bukti untuk membuktikan ini memang Bapak lakukan, ini tidak hanya sebatas teori belaka, nanti ada lagi tes wawancara gitu. Diwawancarai, dites, ditanya untuk melihat sejauh mana yang Bapak sampaikan di esai itu memang benar Bapak lakukan. Nah, selanjutnya diminta lagi, ada enggak Pak videonya atau foto-foto kegiatan yang Bapak lakukan? Dan alhamdulillah seluruh tagihan dari tim seleksi itu bisa Bapak penuhi, dan akhirnya keluar pengumuman SK dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya kan. Itulah dari sekitar 2.500 sekolah penggerak se-Indonesia, salah satunya adalah SMA Negeri 1 Tempuling. Wih, hebat dong berarti. Ya. Jadi SMA Negeri 1 Tempuling itu berarti Pak termasuk angkatan pertama berarti Pak di sekolah penggerak? Ya, benar, angkatan pertama untuk di Provinsi Riau, terutama di Kabupaten Indragiri Hilir waktu itu di yang tingkat SMA-nya hanya 5 SMA yang menjadi sekolah penggerak angkatan pertama.
SMA Negeri 1 Tempuling, SMA Negeri 1 Kateman, SMA Negeri Tunas Bangsa Pulau Burung, SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka, dan SMA Negeri 2 Tembilahan. Nah, Oh, itu. yes. Jadi 5. Jadi ini kan hal yang sangat berkesan menurut Bapak. Dan hari ini lebih berkesan lagi. Ketika program ini belum selesai, Bapak harus meninggalkan Iya, ini gitu. meninggalkan sekolah tercinta Pak ya. Ya, tidak apa-apa. Yang penting pesan moralnya yang harus kita ketahui bersama, terutama anak-anak Bapak, bahwa perjalanan hidup kita tidak bisa membuat target kepastian begitu. Nah, jadi kita wajib hukumnya untuk merencanakan kehidupan kita, wajib kita membuat target-target, tetapi tidak wajib dan malah wajib sebenarnya untuk menyadari bahwa semuanya itu keputusannya ada di tangan yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Ya, gitu. Jadi kehidupan itu penuh teka-teki dan lika-liku Pak ya. Ya, benar gitu. Bisa kita tebak, cuman kita belum tentu nih tebakan kita tuh benar apa Ya, tidak. yang penting tetap berbuat baik. Baik, iya betul juga Pak. Pertanyaan selanjutnya dari salah satu guru nih Pak. Nih, kalau takdir Bapak kembali ke SMA Negeri 1 Tempuling nih, apa yang akan Bapak lakukan Pak? Rasanya pertanyaannya yang paling lucu ini nih. Ya kalau itu tadi ya sebenarnya, dan itu terjadi. Sekarang yang pelantikan rombongan Bapak ini itu terjadi gitu. Ada yang itu kepala SMA Negeri Tua Gemilang, Sungai Piring, Sungai Bir, oh iya Sungai Piring Pak. Pak Tantejo yang dulu juga guru di sini gitu kan. Itu Pak Tantejo itu dari SMA Negeri Tua Gemilang pindah ke SMA Negeri 1 Concong. Sekarang balik lagi ke SMA Negeri Tua Gemilang. Itu kalau tidak salah tidak sampai 1 tahun gitu. Nah, jadi artinya bisa jadi kalau Tuhan mentakdirkan bisa jadi Bapak juga kembali lagi kemari gitu, iya. ya kan? Nah, kalau itu terjadi ya Bapak biasa aja gitu. Maksudnya tuh memang beginilah takdir kita sebagai aparatur sipil negara. Jadi ini juga wajib kalian pahami dan ketahui. Bahkan sebelumnya dulu di awal-awal kami membuat pernyataan bahwa siap untuk ditempatkan dimanapun di seluruh wilayah Indonesia gitu. Jadi sekarang dari Tempuling dan Bapak ya biasalah gitu, sesuai dengan apa namanya nih tugas dan fungsinya, ya tentu berjalan di dalam konteks seperti itulah kira-kira Den. Oh iya Pak. Jadi ya Bapak tidak menyatakan apa-apa dalam hal ini. Bapak bilang bersyukur, ya sebenarnya bersyukur juga gitu. Cuman Bapak takutnya kalau Bapak bilang sangat bersyukur nanti disalahartikan gitu. Salah artikan maksudnya, wah dia bersyukur pulang lagi ke Tempuling berarti tidak nyaman sebenarnya hatinya menerima penugasan di SMA Negeri 1 Tanah Merah gitu. Tidak seperti itu gitu. Jadi Bapak tetap siap untuk terus berbuat di dunia pendidikan dimanapun Bapak bertugas. Seluruhnya kan anak-anak Indonesia semua gitu. Jadi itu kira-kira Dian seperti itu. Oke Pak, sip. Yang tadi kan pertanyaan nih dari guru Pak. Nah sekarang nih kita buka nih Q&A yang dari IG SMA, IG sekolah nih Pak. Nah jadi para sahabat Semaner, jika ada yang ingin nge-follow Instagram SMA Negeri 1 Tempuling, bisa langsung buka IG-nya, ketik SMAN 1 Tempuling _ Nah, kita langsung Pak ya. Ya, oke. Nih, bagaimana pendapat Bapak selama mengabdi sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Tempuling? Luar biasa, keren. Luar biasa keren. Habis itu Pak, ada lagi.
mulai dari tahun berapa Bapak Kepsek mengajar di SMA Negeri 1 Tepuleng? 2018 Februari 18 Februari. Sekarang 2024. Berarti ya lebih kurang itu tadi 5 tahun 10 bulan. 10 bulan. Kira seperti itu Pak ya. Ya. Habis itu Pak, kesan selama Bapak menjabat Kepsek. Saya sebagai wali murid atau komite, Bapak sangat baik, ramah dan humor. Jadi kami sangat sedih ditinggal gitu Pak. Oh. Itu dari siapa tuh? Dari orang tua, dari komite. Bisa jadi Pak. Iya, ini bisa. Oh, gitu ya. Iya, ini dari salah satu wali murid nih Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas apa namanya nih? Tanggapannya ya, tanggapan positifnya. Selanjutnya mungkin melalui Satinkes ini saya atas nama pribadi apa namanya? jadi sedih jadinya. Jadi apa namanya? Terima kasih Pak, gitu. Ya. Ya terima kasih. Kemudian selanjutnya tentu di sini biar saya tidak mewek, saya balas dengan pantun lah gitu. Boleh, Pak, silakan. Ikan kakap, ikan patin. Artinya tentu mohon maaf lahir dan batin. Ya gitu. Jadi terima kasih banget lah kalau ya tanggapannya seperti itu. Dan awalnya memang itu tadi ini ke polsek atau apa gitu. Tapi kalian sendiri kan juga udah merasakan gitu kan bagaimana sebenarnya Bapak gitu kan. Ya gitu, Dian. Terima kasih. Iya Pak. Kalau mengenai terharu sedihnya tuh ya mungkin lah kita semua juga merasa bagaimana kehilangan seorang sosok yang begitu hebat di sekolah kita. Kalau rasa sedih ya kita semua pasti merasakan lah. Ya, cuman namanya penugasan kita ya harus terima lah Pak ya. Terima dengan lapang dada dimanapun kita ditugaskan gitu. Dan itu juga wajib kalian miliki, ya kan? Artinya di sinilah letaknya tantangan kita untuk menjadi manusia yang kuat. Ya, kalau bahasa kaliannya tidak cemen lah gitu. Jadi manusia yang tangguh gitu Pak. Ya. Yang terakhir nih Pak, apa program baru yang akan Bapak laksanakan di tahun 2024 ini? Program barunya mungkin untuk ini Pak, untuk di yang mana? Di tempat baru. Ya kalau di tempat baru ya sama halnya dengan ketika Bapak masuk kemari. Ya tentu Bapak melihat-lihat dulu gitu. Terutama ini yang berhubungan dengan kekuatan yang dimiliki apa, kelemahannya di mana, lalu tantangan dan hambatan yang bakal terjadi kira-kira ini di posisi yang mana gitu. Nah, jadi dari situlah Bapak akan memulai ini apa yang dibutuhkan gitu. Ibarat make up lah gitu. Polesan-polesannya itu ini di titik-titik pipi bagian mana. Kira-kira kan seperti itu. Iya. Sehingga si apa ini yang di make up ini katakanlah mungkin pengantin gitu, yang dirias itu bisa tampil dengan percaya diri. Nah, begitu juga dalam Bapak melakukan memimpin ataupun memanajeri sebuah satuan pendidikan. Jadi selanjutnya sekarang ini ada juga istilah rapor pendidikan. Jadi Bapak cek dulu rapor pendidikannya nanti seperti apa yang harus dilakukan akan kelihatan nanti di sana. Nah, jadi itu langkah awal Bapak seperti itu. Seperti itu Pak ya. Oke. Hebatlah untuk Bapak. Kemudian Pak, karena ini sebuah dikatakanlah perpisahan Pak ya. Jadi momen terakhir lah di podcast ini Bapak akan berada di podcast ini. Ini kan kali pertama, namun juga kali terakhir ya, kita ternyata, berjumpa. ya. Ya semoga aja lah nanti mana tahu ada masa Bapak bisa kembali lagi di podcast kami ini. Apakah nanti kami mengundang atau Bapak yang datang? Ya bisa jadi juga nanti Bapak yang mengundang kalian gitu kan. Ke sekolah baru Pak? Ya ke SMA Tanah Merah itu kan biasa. Hal yang biasa. Kemarin kita kan juga diminta
Arifin kemarin sebagai narasumber oleh SMA Negeri 5 Tambusai, itu Rokan Hulu, Iya. ya kan, Rokan Hulu. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan. Inilah sebenarnya di dalam profil pelajar Pancasila itu kebinekaan global. Nah, jadi kita saling menghargai kelebihan dan kelemahan kita masing-masing, kemudian kita saling menguatkan, saling berbagi praktik-praktik baik. Itu tidak memandang batas-batas terutama hanya di SMA Negeri 1 Tepuling saja gitu. Nah, makanya kita lakukan ini. Sebenarnya podcast ini salah satunya juga di samping untuk mewujudkan, membentuk karakter-karakter profil belajar Pancasila yang lain. Ini kan misalnya waktu sholat kan kalian sholat, Iya, gitu. betul, Pak. Orang-orang jago sholat semua, imam-imam semua, tukang baca doa semua di Iya. sini. Nah, gitu. Artinya begitu masuk waktu sholat misalnya, ya kita sholat, kalian sholat gitu. Setelah itu lanjut kegiatannya sesuai dengan program yang sudah di apa. Selanjutnya ini batasan ini kita gunakan apa namanya, aplikasi-aplikasi yang sudah ada, jaringan-jaringan internet ini kan sudah mendunia gitu. Iya. Nah, jadi kira-kira beginilah gaya Bapak untuk kalian yang dapat Bapak persembahkan untuk anak-anak Bapak, dan tidak tertutup kemungkinan juga untuk anak-anak di SMA Negeri 1 Tanah Merah nantinya gitu. Nah, karena kalian yang katakanlah mana tahu kan gitu, mana tahu kalian dibutuhkan, ya tentu Bapak panggil gitu, Bapak ajak kalian. Mungkin ya untuk ongkos buatnya Bapak yang nanggung ya, tapi honornya tidak ada gitu. Sampai di sana makan dan tidur dijamin misalnya kan. Ya kan bisa jadi gitu. Iya, betul. Jadi seperti itulah ya. Oke, Ya. intinya Pak, kami tunggulah undangan Ya, Bapak. insyaallah. Ini Pak, terakhir Pak ya, untuk menutup pertemuan kita yang bisa dikatakan singkat ini. Ya. Kami berharap Bapak bisa berikan pesan dan juga motivasi kepada terkhususnya Bapak Ibu guru dan siswa yang akan Bapak tinggalkan di SMA Negeri 1 Tepuling ini, Pak. Iya. Pesan Bapak sekarang ini yang sangat apa, menurut Bapak profil pelajar Pancasila itu sangat bagus ya. Karena di situ seluruhnya kata apa, hablum minallah hablum minannasnya itu jalan sebenarnya di sana. Jadi inspirasinya selanjutnya itu tadi kan yang pertama misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia itu ada lagi turunan-turunan yang harus kita pahami. Berakhlak mulia terhadap Tuhan kita sendiri bagaimana, kemudian berakhlak mulia terhadap kita sesama umat ciptaan Tuhan, dan berakhlak mulia kepada alam sekitar kita. Nah, selanjutnya misalnya berkebinekaan global, itu kan sistem cara bagaimana kita saling menghargai, cara bagaimana kita memandang. Kalau dulu orang mengatakan dengan istilah seperti kata dalam tempurung, itu bisa diatasi ketika kita memahami makna berkebinekaan global. Kemudian ada nilai-nilai kreativitas. Nah, apalagi sekarang ini kita sangat dibutuhkan kreativitas, apalagi sebagai guru gitu. Nah, guru sangat dibutuhkan jiwa kreatifnya, terutama dalam merancang metode ataupun model-model pembelajaran gitu. Ini di kelas misalnya katakanlah 10-1 ini anaknya ternyata ini anak yang hobinya ada yang hobi olahraga, ada yang hobinya main musik, sehingga dalam belajar kadang tak sadar saking hobinya itu dia bergendang gitu, bergendang-gendang di mejanya, atau kakinya
oh gini 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 kayak main drum gitu. Nah, di situ kalau gurunya tidak kreatif dan tidak bertransformasi, tidak menyesuaikan diri dengan kodrat zaman peserta didiknya, di situ akan terjadi yang disebut dengan chaos, kacau gitu. Mana yang kacau? Terutama dalam pikiran-pikiran negatif. Bisa saja guru akan berpikiran, ini saya ngajar kamu begendang-gendang, kamu kayak orang main drum, keluar. Nah, gitu. Nah, bisa terjadi seperti itu. Padahal anaknya saking hobinya main drum, dia tak sadar gitu, kakinya bermain sedang belajar gitu. Nah, di sini kan yang dibutuhkan itu kreativitas guru. Bagaimana ini menghadapi hal-hal yang seperti ini sehingga gurunya tidak serta-merta galau gitu. Nah, sekarang sudah berapa tahun ya? 2 tahun ada ya? 1 tahun atau 2 tahun nih berjalan. Apa tuh, Pak? Kita dibolehkan membawa HP, ya kan? Itu untuk kalian ketahui, itu tidak mudah Bapak memperjuangkan itu supaya kalian bisa membawa HP ke sekolah, karena rata-rata pandangannya itu terlalu negatif kepada HP ini. Memang betul juga gitu, tapi Bapak kembalikan kepada tugas dan fungsi guru itu. Nah, ketika mereka pernah mengatakan kepada Bapak begini, Bapak tidak tahu isi HP anak-anak, gitu kan? Nah, lalu Bapak ya secara ringkasnya gitu, Bapak secara dengan gamblangnya Bapak menjawab, justru saya mengetahui isi HP anak-anak, makanya saya suruh bawa ke sekolah. Nah, bayangkan saja seorang guru gitu, seorang pendidik mengetahui isi HP siswanya gitu, tapi katakanlah isi HP-nya itu negatif-negatif gitu, bahasa apanya mungkin ada gitu. Nah, kemudian sang guru membiarkan itu ditinggalkan di rumah. Nah, artinya kan tidak terjadi proses pendidikan, tidak terjadi proses edukasi gitu. Makanya di visi misi sekolah kita itu jargon kita itu era kompak. Nah, E-nya itu kan edukasi, edukatif. Jadi seluruh apapun yang akan kita lakukan yang berhubungan dengan antara pendidik, tenaga kependidikan dengan peserta didiknya, edukasi harus jalan. Nah, gitu. Itu yang utamanya edukasi. Nah, termasuk masalah HP. Jadi HP, edukasi terhadap penggunaan HP kepada peserta didik harus jalan. Siapa yang akan mengedukasi? Tentu mau tidak mau guru gitu. Nah, akhirnya sepakatlah para guru melalui sebuah rapat bersama, ya kami sepakat, oke, kita sepakati bahwa peserta didik boleh, tetapi tidak harus membawa HP gitu. Boleh bagi yang punya HP itu boleh dibawa ke sekolah dengan maksud dan tujuan salah satu yang terpenting adalah edukasi gitu. Nah, jadi seperti itu, Dian, beberapa yang sesuai dengan pertanyaan tadi. Pesan. Ya, pesan Bapak, edukasi mari sama-sama tetap harus kita jaga. Oke, Pak, terima kasih Pak atas pesan yang telah Bapak sampaikan kepada kami para guru dan siswa yang Bapak tinggalkan di SMA Negeri 1 Tengkuleng ini, Pak. Sebelum kita menutup segmen kita pada kali ini, apakah Bapak ada hal yang ingin akan Bapak sampaikan, Pak? Rasanya tidak ada lagi, cuman itu aja. Apa tuh, Pak? Dimensi ataupun elemen-elemen yang ada di profil pelajar Pancasila itu mari sama-sama kita canangkan dan kita laksanakan, kita cari istilah itu benang merahnya supaya kita benar-benar memahami, karena sekarang ini kan masih banyak
miss lah, kira-kira seperti itu. Jadi siapa yang akan mempelopori hal ini? Tentu peserta didik yang sudah mendapatkan edukasi dari para gurunya. Itu aja. Terima kasih. Ya, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, baiklah para sahabat Semandar semua. Mungkin inilah dia segmen kami dalam edisi berpisah bersama Capsek. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Era Kompak. Oke.